Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa ini. Setiap hari Tuhan membekali kita dan mempersiapkan kita menjadi umat yang layak di hadapannya. Dan saat hari yang terindah ini mari lebih lagi kita rindukan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, bahkan Bapak Ibu yang ada di Menara Doa ini, kita terus bersepakat memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, pastikan tempat Bapak Ibu berdoa saat ini adalah tempat ternyaman untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau membawa kami sampai hari ini. Kami memasuki hari-hari terakhir di bulan ini ya Tuhan. Kami sungguh melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami mengucap syukur bahwa kami disertai oleh Tuhan Yesus melewati badai hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus yang memberikan firman-Mu kepada kami. Sehingga jalan-jalan kami diterangi setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur buat janji-Mu ya dan amin bagi kami ya Bapa. Dan saat hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi bawa hati kami kepadamu. Kami mau lebih lagi bawa hidup kami kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar mata hati kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami.
setianya yang selalu baru setiap hari. Itu yang kami ingat ya Tuhan Yesus. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Itu yang ada dalam hati kami, pikiran kami, ingatan kami ya Tuhan. Sebab itu kami selalu punya alasan datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena sungguh kami merasakan itu besar bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Terus bawa hatimu Bapak Ibu saudara. Terus sembah dan tinggikan nama Tuhan Yesus. Ya ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku,
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kuat kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru menolong kami. Datang dari-Mu, pegang senyap kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Ya Tuhan Yesus, Kau pandang setiap surga-Mu yang datang, sebab pertolongan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara dan katakan lebih lagi. Ku pandang wajah-Mu dan terseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Tolong setiap kami hamba-hamba-Mu, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah di ujung pengharapan saat ini ya Bapak, yang sedang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, yang sedang menanti-nantikan tanda mujizat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu lah yang menopang setiap kaki kami untuk tidak goyah ya Bapa. Firman-Mu lah yang memberikan kami pengertian untuk kami tetap beriman dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang beribadah secara online, tolong setiap umat-Mu ya Bapa. Tolong setiap pergumulan mereka ya Tuhan Yesus. Setiap hamba-hamba-Mu yang ada di menara doa ini ya Bapa. Berikan kami pengharapan yang lebih baru ya Tuhan. Tambahkan kepada kami iman percaya kepada-Mu setiap hari ya Tuhan Yesus. Oh ya rala bala bala bata
Inilah yang kami harapkan Tuhan. Engkaulah ya Tuhan pengharapan kami. Engkaulah pokok ya Tuhan pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan yang begitu kuat tengah-tengah kami. Aku terus berdoa ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, beri kami terus pengharapan-Mu Tuhan. Beri kami pengharapan. Kami itu bisa mengerti ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang punya rancangan masa depan yang indah buat kami. Dan kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sekalipun kami sudah gagal, kami mengalami banyak kegagalan. Tapi kalau kami percaya dan menaruh pengharapan kepadamu, Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, membuat ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan, melakukan daripada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan anak-anak-Mu yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini yaitu pengharapan yang memberikan kemenangan. Jadi saya ingin dorong lagi sekali lagi tentang kata pengharapan ini. Bahwa pengharapan ini sangat penting bagi hidup manusia. Pengharapan itu berbicara tentang sesuatu yang ada di depan kita. Ya, sesuatu yang ada di masa yang akan datang. Sesuatu yang belum kita dapatkan. Tetapi itulah yang kita doakan. Itulah yang kita inginkan. Itulah namanya pengharapan. Selama masih ada pengharapan saudaraku, semua kegagalan, kesulitan, kesakitan dapat kita tanggung. Karena apa? Karena pengharapan memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit kembali. Nah yang jadi masalah adalah gini, ya kalau kita hidup tanpa pengharapan, saudara, ya kan itu maka kehidupan kita atau jiwa kita akan mengalami apa namanya tekanan. Sehingga ada banyak di antara kita yang mau mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, di sini dikatakan saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi apa? Jiwa kita, bagi jiwa. Saudara, bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke balik tabir. Jadi pengharapan itu digambarkan seperti apa? Jangkar yang kuat. Apa fungsi jangkar? Jangkar adalah alat penambat kapal ke dasar perairan. Sehingga kapal ini tidak hanyut, hilang karena hembusan angin atau arus gelombang. Nah untuk melakukan fungsinya saudara, sebuah jangkar tidak dapat berdiri sendiri. Jangkar itu memerlukan yang namanya apa? Rantai atau tali yang menghubungkan jangkar itu dengan kapal. Ya kita punya jangkar, kita lempar langsung jangkar. Yang gak bisa berfungsi kalau tidak ada apa? Rantainya yang menghubungkan daripada kapal. Jadi ilustrasi ini menarik sekali saudara. Ya, seorang yang punya pengharapan kepada Tuhan pasti dan memang harus dia pasti punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman buat jiwa kita atau jangkar, maka iman itu rantainya, saudaraku. Dan hidup kita adalah kapalnya, saudaraku. Jadi hidup kita, kalau kita punya iman dan pengharapan, saya yakin hidup kita akan kuat. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Jadi tanpa iman, kalau kita gak punya iman kepada Kristus, maka pengharapan kita akan menjadi sia-sia. Semua manusia pasti punya pengharapan.
Tapi pengharapan manusia di luar iman kepada Yesus, itu yang namanya pengharapan yang mengecewakan. Makanya ada istilah, jangan terlalu banyak berharap. Nanti kamu apa? Kecewa. Karena mereka menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada tempat yang salah, kepada sesuatu yang salah, atau kepada pribadi yang salah. Di dalam Roma pasal 5 dikatakan, saudaraku, bahwa pengharapan kita, ya kan, adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus di sini hal yang luar biasa. Nah, pengharapan itu sekali lagi saya mau kasih kata, kita bisa punya pengharapan. Saudara bisa punya pengharapan. Ya kan? Pengharapan itu harus didasarkan pada apa? Pengetahuan akan firman Tuhan dan pengertian akan firman Tuhan. Saudara dapat pengetahuan firman ya dengan baca. Saudara dapat pengertian dengan pengajaran firman. Saudara akan dapat pewahyuan akan firman Allah ketika Roh Kudus membukakan itu kepada kita semua. Katakan amin. Jadi pengharapan bukan cuma sekedar berharap. Tapi pengharapan ada dasarnya, saudaraku. Yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi apa yang kita ketahui, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berharap. Katakan amin. Ya, kalau kita tidak punya kebenaran firman, kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan, kita akan mudah sekali kehilangan harapan dan berputus asa. Nah, pada masa COVID, awal-awal COVID, saudara, saya melihat banyak orang sangat frustrasi, banyak ketakutan, banyak yang putus asa, saudaraku. Mereka begitu takut terpapar, sakit, sesak napas, lalu meninggal. Begitu banyak, saudaraku. Nah, apa yang membuat, saudaraku, saya melihat semakin banyak orang mengalami ketakutan, mengalami frustrasi dan putus asa, justru mereka jadi korban-korban COVID. Saudaraku, ya kan, apa yang ditakutkan itu yang datangi mereka. Nah, apa yang membuat saya bersyukur pada Tuhan, saya tuh bisa punya pengharapan di masa COVID. Kenapa, saudaraku? Ya, Tuhan baik. Tuhan beri saya pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Saya sudah sering saksikan di sini, saudara, pada waktu masa COVID. Ya, Tuhan kasih saya penugasan untuk tiap hari, ya kan, mengajar firman Tuhan lewat menara doa ini. Tuhan berikan penugasan buat saya untuk mendoakan orang-orang yang sakit, menemani mereka-mereka yang sedang mengalami isolasi. Saudaraku, jadi dari situ saya mendapatkan satu pengertian untuk sebagai dasar saya atau pengetahuan saya untuk punya pengharapan kepada Tuhan. Yaitu apa, saudaraku? Tuhan kasih saya pengertian atau pengetahuan begini. Tentang apa? Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang kalau orang mengalami pendarahan itu dinyatakan najis oleh hukum pada waktu itu. Dan dia tidak boleh menyentuh siapapun. Kalau setiap orang yang disentuh, maka orang itu akan najis secara rohani. Sama seperti pada era pandemi COVID. Orang yang kena COVID tidak boleh sentuh, tidak boleh dekat dengan orang lain. Nanti orang lain bisa terpapar. Nah, saudara, saya dapat pengertian. Ketika perempuan ini, saudaraku, ya kan, menjabah jubah Yesus. Yesus bukannya menjadi najis karena perempuan ini. Justru, saudaraku, bahwa perempuan yang najis ini menjadi tahir, menjadi sembuh. Dari situ saya dapatkan pengertian bahwa Tuhan, karena ada Yesus di hati saya, ada firman di dalam diri saya, maka siapapun yang kena COVID, ya kan, mendekat kepada saya, bukan saya yang terpapar dia, saya kena COVID, tetapi justru Tuhan akan sembuhkan orang itu. Dan saya punya keyakinan kuat bahwa saya tidak akan pernah terpapar COVID. Kenapa? Karena Tuhan punya penugasan. Ya kan, saya punya penugasan dari Tuhan untuk mengajar firman Tuhan di masa-masa COVID. Dan betul, saudara, oleh anugerah Tuhan, ini dasar pengharapan saya. Ya kan, saya bisa berharap karena saya percaya pada firman Tuhan ini. Pengertian firman Tuhan ini. Dan hasilnya apa, saudara? Sampai hari ini, saya, istri dan anak-anak, saya dan seluruh keluarga saya, tidak ada satupun yang kena COVID. Saudara, katakan amin, saudara.
Jadi berharap terus ada dasarnya. Dasarnya apa? Pengetahuan firman dan pengertian akan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, jadi apa yang kita ketahui itu yang memberikan kita kekuatan, ya kan, untuk berharap. Semakin banyak yang saudara tahu, ya kan, mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan, semakin saudara mengalami yang namanya ketenangan. Kita akan bahas lagi 3 hal saudaraku. Yaitu pertama adalah kita mempunyai pengharapan karena kita tahu bahwa semua perkara ini, semua masalah yang sedang kita hadapi, ya kan, bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Bukan akhir dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita masih berada di tengah-tengah cerita kehidupan kita. Kita bukan berada di episode terakhir dari hidup kita. Oleh karena itu kita tahu saudara, kalau saudara suka nonton film drama, saudaraku ya, atau film lah, ya kan, biasanya di tengah-tengah cerita, ya kan, justru seringkali saudara, itu keadaannya sepertinya kacau, berantakan semua, penuh intrik, saudara, penuh dengan masalah, semua mengalami kebingungan, ya kan, seperti hal yang terjadi pada masa-masa COVID. Saudaraku, kita bingung, kita tidak tahu. Semuanya serba tidak pasti. Pekerjaan tidak pasti, bisnis tidak pasti, sekolah tidak pasti. Kapan buka, ya kan, kapan masuk sekolah, gereja juga tidak mengalami kepastian. Kapan gereja bisa ibadah, semuanya tidak mengalami kepastian. Saudaraku, ya kan. Jadi saudaraku yang kasih Yesus, tapi pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh semua orang pada saat itu adalah, saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan? Ya kan? Jika kita tidak tahu bagaimana akhir cerita kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu, oh ceritanya tuh pasti saudara pernah ngalami satu hal. Masalah. Di tengah-tengah ngalami masalah kita tidak tahu akhirnya di gimana. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak tahu? Sederhana saudara, kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kita tidak perlu menaruh pengharapan kepada diri sendiri. Ya, kepada pekerjaan kita. Bahkan kepada apa? Calon presiden kita. Kita nggak menaruh pengharapan kepada partai politik manapun seharusnya. Kita nggak bisa menaruh pengharapan mereka. Ini sekarang banyak orang kecewa karena menaruh pengharapan besar, saudaraku. Ya kan? Kepada seseorang ternyata nggak sesuai. Saudara Kristus, kita juga nggak perlu menaruh pengharapan kepada media. Kita harus menaruh pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan yang mengetahui akhir dari segala cerita hidup kita. Katakan amin. Ya kan? Tuhan yang tahu, ya kan, akhir daripada cerita ini. Dan kita juga mengerti, kita sudah dapat firman bahwa Tuhan memiliki rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Nah, Rasul Yakobus deh saudara, dia menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang keadaan yang mungkin sedang kacau, sedang berantakan, saudara, yang terjadi dalam kehidupan Ayub, saudaraku. Ya, tetapi saudara, hal itu dikatakan bukan akhir daripada cerita hidup Ayub. Ketika Ayub tiba-tiba kehilangan seluruh hartanya. Kehilangan seluruh anak-anaknya. Kehilangan daripada apa? Istrinya bahkan tinggalkan dia. Dia kena sakit. Itu bukan akhir daripada hidup Ayub. Itu masih merupakan bagian episode di tengah-tengah. Nah, dia berkata begini dalam Yakobus 5 ayat 11. Mari kita lihat saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang apa? Ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan Maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan peduli pada setiap detail kehidupan Ayub. Dan kita tahu di akhir cerita
kisah Ayub adalah Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaan dahulu yang hilang. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita baca akhir cerita Ayub, saudara, dia bukan sudah kehilangan semua, tapi justru dia menjadi kesaksian yang hebat sampai hari ini. Yang mengerti katakan amin. Tuhan pun peduli, saudara, pada setiap detail kehidupan saudara. Kalau saudara taruh iman, taruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, Dia akan memulihkan, Dia akan memberikan kembali 2 kali lipat dari segala kepunyaan kita yang dahulu. Jadi yang jadi masalah adalah kita harus menantikan akhir dari seluruh cerita kisah hidup kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kita punya pengharapan karena kita tahu setiap badai, setiap goncangan, setiap kesulitan, apapun terjadi di hidup kita, ini bukan akhir daripada cerita. Bukan akhir, ini masih di tengah-tengah episode. Yang mengerti katakan amin. Itulah makanya istri saya suka cerita. Kalau saya nonton film drama, dia bilang drama Korea. Ya kan, kadang-kadang dari awal aku nonton, dia bilang pas mau tengah-tengah agak bingung, aku carilah. Lihat akhirnya dulu dah, dari akhir baru aku nonton ini kan. Jadi mau lihat akhirnya dulu gimana supaya gak terlalu tegang, dia bilang itu. Capek kan, tegang karena ini kan. Nah, itulah saudaraku. Makanya di sini yang tahu akhir daripada kisah dan cerita, yang bisa lihat ke depan itu siapa? Roh Kudus. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Oleh karena itu, iman dan pengharapan tidak bisa dilepaskan oleh siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah, ya kan, yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Nah ini sekarang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, saya percaya saudara tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Saudara akan berkata apa? Baik, apapun kita nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari buka suaranya, katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu mengenalmu. Ya, karena kita juga udah belajar kemarin, kita punya pengharapan karena kita tahu ya bahwa Tuhan bisa pakai masalah-masalah dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kemarin kita sudah bahas itu, saudaraku. Jadi yang sekarang kita tahu bahwa masalah ini bukan akhir cerita hidup kita. Katakan amin. Bukan kiamat lah artinya. Ini belum kiamat. Ya kan, masih yang bagian Tuhan adalah Tuhan mau kita bertekun. Orang bertekun adalah orang yang berharap. Ya. Yang kedua yang kita pelajari adalah ya kan, kita bisa punya pengharapan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara percaya Tuhan Yesus akan datang segera? Katakan amin. Nah, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan apa saudara? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Yesus berjanji dia akan datang lagi. Untuk kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya kapan sih Tuhan datang, Pak?
Kapan Tuhan Yesus akan datang? Saudara mau gak Tuhan Yesus datang? Segera. Inilah kerinduan kita. Kalau Tuhan Yesus datang segera, sekarang semua masalah kita selesai. Itu akhir daripada semua. Kita sudah bahas kemarin saudaraku. Ya kan, bahwa masalah kita ya kan bersifat sementara dan tidak kekal. Saudara, sekalipun masalah kita itu namanya kronis. Yang kita cerita contoh seorang yang bernama Fanny Crosby. Matanya buta, itu masalah buat dia. Dari bisa melihat menjadi tidak bisa, itu masalah seumur hidup dia. Tetapi ya ya kan saudara, dia pernah berkata bahwa aku tidak pernah menyesal mataku buta. Kenapa? Ya kan, kalau aku disuruh lahir kembali, aku tetap minta dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Aku percaya ketika jantungku berhenti berdetak, aku tutup mata di dunia, lalu aku pasti buka mata dan aku bisa melihat wajah pertama, yaitu Tuhan Yesus. Itu perkataan Fanny Crosby yang menyatakan bahwa masalah tidak selamanya. Nah sekarang saudara, kapan sih hari kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Kalau ada orang berkata bahwa Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saudara harus pastikan sebenarnya orang itu tidak tahu tentang kedatangan Tuhan. Karena tidak ada yang tahu. Yang ngerti katakan amin. Jadi orang ini sok tahu. Karena semua tidak tahu. Saudaraku, tetapi yang kita tahu adalah ada dua cara. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang percaya. Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali ke surga. Yang pertama apa saudara? Saat jantung kita berhenti berdetak. Di mana waktu kita telah selesai di dunia ini. Itulah dia datang jemput kita. Katakan amin. Berapa banyak keluarga-keluarga, orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali secara personal, secara pribadi karena COVID. Saudara, itu namanya kedatangan Yesus yang kedua, yaitu menjemput kita secara pribadi. Katakan amin. Jadi makanya jadi orang Kristen mereka tidak takut, karena dia tahu, ya kan, kemana dia akan pergi, bersama siapa dia akan pergi. Saudara, yang mengerti katakan amin. Yesus sudah menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Dan dia akan datang lagi kalau memang tugas kita, waktu kita di dunia ini sudah selesai. Tapi ada cara yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu apa saudara? Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Dia berada, apa saudara? Dia jemputnya bukan cuma untuk kita pribadi. Tetapi dia ada di mana? Di awan-awan yang permai. Di mana hari itu terjadi apa saudara? Pengangkatan atau rapture. Orang-orang percaya semuanya naik ke surga. Semua yang hidup saudara diubahkan tubuhnya. Dengan memakai tubuh kemuliaan terangkat. Mereka yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu saudaraku. Mereka akan dibangkitkan dari kuburan. Dan mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara Kristus, saudara perlu tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua orang yang sakit. Katakan amin. Bagaimana caranya? Dia berikan kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, saudara, Tuhan akan memberikan kita upah atau mahkota. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, dia akan daftar saudaraku semua dosa-dosa dan kesalahan yang belum diampuni. Orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang belum menerima pengampunan dosa dari Yesus. Yang belum diselamatkan. Itulah hari di mana mereka akan mengalami penghukuman. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Oleh karena itu nasihat daripada Rasul Yakobus. Ini dasar kita untuk berharap. Yaitu apa saudara? Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus apa? Bersabar. Dan kamu harus meneguhkan hatimu. Coba pelihara pengharapan yang tinggi. Ya. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Katakan amin saudara.
Ya, saya percaya saudaraku ya. Kenapa Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan. Karena dia memiliki terang hidup. Saya bisa mengerti. Katakan amin. Ya kan? Firman Tuhan itu seperti api. Di dalam api itu ada cahaya terang. Saudara, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai apa saudara? Api, lidah-lidah api. Seperti Tuhan tuh kasih saya pengertian kenapa kita nih harus pelihara supaya api dalam diri kita ini tetap menyala, berkobar-kobar. Karena pada hari terakhir ketika jantung kita berhenti berdetak, saudaraku, tutup mata kita. Saudara, di situ kita akan lewati yang namanya lembah kekelaman. Kalau saudara dan saya, ya kan, pelihara yang namanya api, kita nggak berjalan dalam kegelapan. Terang itu apa? Saya ulang lagi. Saudara setiap hari yakinkan, dengar Tuhan bicara apa hari ini. Puji Tuhan, Tuhan kasih saudara wadah namanya menara doa buat kita. Pengajaran firman-firman yang saya sampaikan ketika saudara dengarkan secara kusuk. Saudara pakai set. Saudara dengar dengan baik. Hanya dalam hampir 1 jam. Saudara, itu menyalakan api. Saudara seperti bawa ranting kering, kayu kering, kayu api. Untuk supaya api ini tetap menyala. Yang ngerti katakan amin. Ketika saya naikkan doa pujian, kita masuk hadirat Tuhan. Hadirat Allah. Roh Kudus itu ibarat api, itu tetap pelihara nyala. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu untuk kedepannya, kenantinya saudara, itu penting jaga. Di dalam hidup sehari-hari, terang Tuhan itulah yang membuat kita hidup dalam apa? Pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Pengharapan ini, orang yang punya pengharapan dia hidup dalam terang. Karena kita tidak mungkin bisa punya pengharapan kalau kita tidak punya pengetahuan firman. Kita nggak tahu kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu yang akan apa? Memerdekakan kamu. Ya, kebenaran yang memerdekakan itu namanya terang Tuhan. Jadi yang pertama, kita memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita itu bukan akhir dari episode hidup kita. Yang percaya katakan amin. Seperti segala sesuatu yang terjadi atas hidup Ayub, dia mengalami kehilangan demi kehilangan, itu bukan akhir episode. Episode hidup daripada Ayub adalah hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Dia meninggal dalam keadaan tua, diberkati. Cara luar biasa. Itulah hidup. Sebagai Tuhan bilang, ya kan, aku punya rancangan indah. Aku punya rencana atas hidupmu. Aku punya masa depan buat kamu. Ayo, hidup menurut jalanku. Dengan cara apa? Percaya dan berharap kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kita punya pengharapan karena kita tahu Tuhan Yesus akan datang segera. Kalau Tuhan datang segala, selesai semua penderitaan kita. Selesai semua masalah kita. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi maut. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi duka cita. Yang ketiga, kita mempunyai pengharapan. Karena kita tahu bahwa kita akan diberikan apa? Upah. Suatu hari nanti dalam kekekalan di surga. Alkitab berulang kali saudaraku, ya kan? Menyatakan bahwa kita semua akan menerima upah berupa apa? Mahkota. Apabila kita tetap setia, maksud setia itu apa? Tetap percaya, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Saudara mau dapat upah? Saya mau capek untuk Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau kerja, saya mau menderita untuk Tuhan. Saya mau disiplinkan diri saya. Disiplinkan rohani saya. Disiplinkan mulut saya. Disiplinkan pikiran saya. Saya mau disiplinkan. Ya kan? Karena saya mau mendapatkan upah. Saudara mau disiplinkan diri saudara. Katakan amin. Disiplinkan. Kuasai diri. Jadi tenang. Kita mau menjadi saksi. Kita mau mengembalakan jiwa-jiwa. Saudaraku. Karena kita ingin berapa. Ada 5 upah yang dijanjikan Tuhan. Yang disediakan Tuhan.
Ya kan saudara, saya berdoa saudara semuanya mendapatkan mahkota ini. Ada 5 mahkota kita akan belajar. Yang pertama adalah yang Tuhan sediakan namanya mahkota abadi. Mahkota abadi itu karena apa? Saudara dan saya. Karena kita mau hidup, ya kan? Kita mau karena ada di disiplin rohani dan penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Rasul Paulus menyatakan bahwa ya dia kuasai diri, saudaraku, dia kuasai diri, ya kan? Dia kuasai semuanya supaya ketika dia memberitakan Injil, ya kan? Dia tidak ditolak, ya kan? Kalau atlet semua dapat mahkota yang fana, yang saudaraku, tapi dia akan dapatkan mahkota abadi. Saudara mulai latih disiplin rohani, doa, ya kan, puasa, memberi. Ini disiplin rohani. Saudara, ya kan? Kalau saudara disiplin rohani, bertumbuh secara hasilnya ada karakter. Ya, murah hati, rendah hati, ada penguasaan diri. Saudara akan dapatkan yang namanya mahkota abadi. Yang kedua adalah mahkota kemegahan. Ini janji Tuhan buat kita, kemegahan, mahkota kemegahan. Karena apa kita dapatkan kemegahan? Karena pelayanan kita, ya karena kesaksian hidup kita, ya kan, karena jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya kan, hasil dari apa? Pelayanan kita. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara, adakah orang-orang, adakah jiwa-jiwa yang pernah saudara bawa ke Yesus, yang pernah saudara bawa ke gereja? Dia orang yang terhilang mungkin, saudara, atau dia orang yang belum percaya mungkin. Saudara, pernahkah saudara memberitakan Injil? Saudara ceritakan tentang Yesus, juru selamat, Tuhan yang menyelamatkan. Pernahkah saudara membawa seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi? Mungkin saudara berkata, dulu Pak, kapan terakhir kalinya saya berdoa? Ya kan, biarlah setiap bulannya, setiap minggunya Tuhan beri kita kesempatan, ya kan, untuk mendoakan orang-orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Nah ini pengharapan kita. Kenapa kita mau melayani Tuhan? Bukan supaya kita dapat gaji, dapat penghasilan, dapat nama, dapat ini, dapat itu. Bukan. Tetapi saudara, kalau fokus kita adalah mahkota, maka semua yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini untuk bisa melayani, Tuhan akan cukupi kita. Jangan yang sementara ini yang dikejar sampai kita nggak tahu, ya kan saudara, daripada visi kita, mahkota kemegahan sudah dapat. Saya senang, makanya setiap hari saya berdoa, Tuhan tambahkan lagi jumlah jiwa yang bisa masuk kerajaan Allah. Tambahkan lagi orang bisa percaya pada Tuhan. Yang ketiga saudaraku, mahkota kebenaran. Tuhan akan berikan kita mahkota kebenaran. Karena kerinduan kita akan datangan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. 2 Timotius 4 ayat 8. Ya. Mahkota kebenaran. Ketika kita merindukan datangan Tuhan. Ketika kita merindukan Tuhan. Kita rindukan hadiratnya. Ya. Yang keempat. Apa upah yang Tuhan siapkan? Ini dasar kita berharap. Mahkota kemuliaan. Kenapa kita mau terus bertekun? Ini untuk orang-orang yang apa? Yang mau mengembalakan. Ya, orang-orang yang mau punya kepemimpinan. Itu 1 Petrus 5 ayat 4. Maksudnya apa? Pak Sabta, saya ini bukan gembala loh. Saya bukan pendeta. Dengar baik. Kalau saudara buka rumah. Atau saudara bikin pemuritan. Bikin komsel. Bikin kul. Dan saudara menjadi ya kan, orang yang pelihara mereka. Sekelompok sahabat ini, yuk kamu saudara kirimkan saat teduh. Kumpul sama mereka, yuk kita komit, yuk doa bareng. Kita sharing firman bareng. Kita perhatikan kehidupan rohani mereka. Kita doakan nama mereka masing-masing setiap hari. Itu namanya pengembalaan. Yang mengerti katakan amin. Saudara sebagai suami, ya kan saudara gembalakan istri dan anak-anak saudara. Perhatikan kehidupan rohani mereka. Saudara akan dapatkan yang namanya mahkota apa? Kemuliaan. Katakan amin.
Ini dia. Apakah saudara masih mimpin orang? Ya kan, saudara memuridkan orang. Ini yang namanya mahkota kemuliaan. Itulah yang namanya menjadikan sebuah bangsa murid. Katakan amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur, bukan cuma saya, ini semua tim saudara satu kesatuan. Ya, apa yang kita kerjakan setiap hari. Menara doa ini saudara mengikuti, mendengarkan pengajaran. Saudara, ini semuanya yang melayani. Kita semua akan mendapatkan apa? Mahkota kemuliaan. Katakan amin. Jangan pasif. Harus ambil keputusan yang aktif. Yang kelima, upah apa yang Tuhan akan berikan. Yang kelima adalah mahkota kehidupan. Karena apa? Karena ketekunan kita. Kesetiaan kita. Kita mau tahan uji. Dalam apa? Penderitaan. Menderita bukan karena kesalahan kita. Tapi menderita karena kita berbuat baik. Karena kita melayani Tuhan. Menderita karena kebenaran. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 12. Wahyu 2 ayat 10. Saudara yang kasih dalam Kristus. Saya ingin beritahu kepada saudara. Alkitab ini mengatakan tidak ada sesuatu apapun di bumi ini yang dapat dibandingkan dengan surga. Kita tidak dapat memahami gambaran detailnya tentang surga. Karena surga itu jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang dapat kita pahami dengan akal pikiran kita. Tempat itulah tempat yang akan kita tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang mengalami masa-masa sulit, dengar saudara nasihat daripada Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kehormatan, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, apakah saudara mau menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus? Ataukah saudara mau menaruh pengharapan kepada manusia untuk menyelesaikan semua masalah dan kesulitan saudara? Nasihat saya adalah saudara harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Seperti Abraham, dia menaruh pengharapan pada Tuhan. Bahkan ditulis lagi, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, untuk berharap, Abraham tetap percaya. Dan hal itu dihitung sebagai kebenaran. Makanya Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Saya pun saudara, sudah 40 tahun lebih. Ya kan, menaruh percaya, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya membangun persahabatan dengan Tuhan. Saya tidak pernah ya kan melihat bahwa sahabat saya, Tuhan, itu mengecewakan saya. Saya melihat dia terus bekerja. Dia terus berkarya. Saya melihat kemuliaannya makin besar dinyatakan di tengah-tengah kita. Saran saya adalah, kalau saudara hari ini mau berkata, Pak Sabtah, Pak Pendeta, saya mau jadi sahabatnya Tuhan. Caranya gimana? Buka hati saudara, percaya pada Yesus, menaruh pengharapan kepada Dia. Bangun hubungan dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, kita makan perjamuan. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
Saudara, kita angkat roti di tangan kita tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bersyukur Tuhan untuk semua umat-Mu yang setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Aku minta Tuhan turunkan berkat-Mu buat setiap mereka semua ya Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan, yang mendukung pelayanan menara doa ini Tuhan. Kau berkati berkelipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.